lagi. Ini tadi yang lebih baik lagi, tapi ini untuk orang-orang yang tidak normal. Orang normal nggak bisa. Yaitu membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat ihsan. Nah, itu sulit itu. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan bima yusarrifullahu bil bunyan wa yarfa'ud darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa meninggikan bangunan dan mengangkat derajat? Qalu na'am, ya Rasulullah, tentu kami mau. Lalu Nabi menyebutkan 4 hal. Satu, kata Nabi, tahlimu ala man jahula alaik. Berbuat santunlah kamu kepada orang yang berbuat jahil denganmu. Kan gak enak tuh. Orang berbuat jahil kita santun. Wa ta'fu amman zalamak. Maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Wa tu'ti man haramak. Berilah orang yang tidak pernah mau memberimu. Wa tasilu man qata'ak. Hubunganlah silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Itu kan gak enak semua itu. Enaknya kan balas-balasan. Nah, dengar sikap ibu nak. Kata ibu kasih wasiat sama anaknya. Apa bu? Kalau orang baik sama ibu nak, ibu bisa lebih baik lagi kepada dia. Tapi kalau orang jahat sama ibu, ibu bisa lebih jahat lagi kepada dia. Tidak bisa itu. Bukan begitu. Ramadan kemarin saya antar kolak ke rumah tetangga. Ramadan yang lalu saya antar kolak ke rumah tetangga. Ramadan 2 tahun lalu saya antar kolak rumah tangga. 3 kali Ramadan saya ngantar kolak ke rumah tetangga. Belum pernah tetangga membalas kolak saya itu. Tahun depan tidak ada kolak lagi untuk tetangga. Itu namanya arisan. Kalau arisan ya harus begitu. Masa kita bayar terus? Ada masanya menerima. Tapi berbuat baik enggak. Kalau berbuat baik jangan dipikir balasannya. Satu saat Nabi dengan sahabat-sahabat lagi jalan di padang pasir, ketemu seorang Badui. Badui itu orang yang berbuat berdasarkan spontanitas saja. Nggak ada undang-undang, nggak ada peraturan, nggak ada tata tertib, nggak ada sopan santun. Apa yang dia suka lakukan, dia lakukan. Itu Badui. Jadi Badui itu bukan orang desa ya. Di kota juga ada orang Badui. Mau nyebrang dia nyebrang saja, mau meludah dia ludah saja, mau buang sampah dia buang sampah saja, nggak lihat-lihat aturan. Itu Badui. Walaupun tinggalnya di kota. Nah, satu saat orang Badui lihat Nabi, dia datangi Nabi, dia tarik mantel Nabi. Tarik. Dia bilang, Muhammad. Oh, hendak panggil Rasulullah, Muhammad ya, Muhammad. Letakkanlah harta Allah itu di punggung ontaku. Yang kau berikan bukan hartamu, bukan harta bapakmu, tapi harta Allah. Kasar sekali, mau minta sumbangan tapi kasar. Nabi jawab, saya akan balas kekasaranmu pada saya. Dia bilang, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena saya tahu engkau itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Terus Nabi ketawa. Kata Nabi, aja sudah, ambil gandum, letakkan di ontanya yang satu, ambil korma, letakkan di ontanya yang satu lagi. Itu. Kalau kita sanggup nggak begitu? Minta sumbangan sambil ngomong kasar. Bu, ibu orang kaya pelit, bu kasih saya bantuan. Mungkin kita usir itu. Nah, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah diteriaki oleh anak-anak nakal tetangganya, Kiai kafir, Kiai kafir. Nah, dipanggil, sini. Siapa yang teriak Kiai kafir? Nah, biasanya yang kena tuduh itu anak yang paling kecil, yang paling lemah. Dia pakai, walaupun yang teriak bukan dia. Lalu Pak Kiai keluarkan uang 1 benggol. Nih, untuk kamu yang teriak. Anak yang nakal yang teriak beneran menyesal. Coba kalau saya ngaku dapat uang saya.
Besok mereka tunggu lagi, ke dalam datang teriak lagi. Kiai kafir. Nah, panggil lagi sini. Siapa yang teriak? Sekarang aku dia yang paling besar. Saya Pak Kiai. Dengan harapan dapat uang. Pak Kiai bilang, sekarang uang Pak Kiai nggak ada. Tapi Nyai di rumah sudah masak. Mari kita ke rumah. Lalu anak-anak bandel nakal itu diajak makan di rumah. Nanti anak-anak nakal tetangga itu menjadi murid-muridnya dan menjadi tokoh Muhammadiyah semuanya itu. Nah, itu. Jadi bisa dicoba nanti kalau ada anak-anak nakal. Sini siapa yang teriak nih 50.000. Dia panggil temannya 10 orang. Jadi yang istimewa itu bukan yang balas-balasan. Nah, sanggup nggak kita itu? Ya. Sehingga dalam ayat dikatakan wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kita yang berbuat salah kepada orang lain? Kalau tadi orang lain berbuat salah kepada kita. Kalau kita yang berbuat salah kepada orang lain, Al-Qur'an mengatakan wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau dia berbuat keji itu di atas mungkar, ya. Mungkar itu yang dosa. Tapi kalau keji tidak hanya dilarang oleh agama tapi ditolak juga oleh hati nurani, itu keji. Zina itu keji. Kikir itu juga keji. Nah, kalau itu yang terjadi, cepat ingat kepada Allah, zakarullah. Kalau kita orang yang berkuasa, di bawah kita orang yang lemah, kita zalimi, kita harus ingat Allah. Karena mereka memang orang lemah, tapi di atas mereka ada Allah. Mereka tidak mampu balas, Allah yang balaskan. Jadi banyak penguasa-penguasa itu takut dengan ulama yang saleh, bukan karena ulama itu sanggup melawan, enggak, takut dengan doanya. Nah, itu saja. Tapi ulama yang saleh, ya, kalau ulamanya enggak ditakuti, ya enggak. Ulama yang saleh, enggak ada kepentingan apa-apa, itu kalau penguasanya juga penguasa yang baik, dia takut didoakan. Kalau sampai dia zalimi, kemudian mengadu kepada Allah, nah bisa Allah yang cabut kekuasaannya itu. Lalu setelah ingat Allah, tentu langsung istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, dan tidak lagi mengulangnya. Walam yusirru ala fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, hadirin berbahagia, demikianlah dari ayat yang disebut dengan ayat Syawalan itu, ya mudah-mudahan itu akan bisa meningkatkan ukhuwah kita. Kalau di sini ditambah dengan kebinekaan, ya bineka itu artinya keanekaragaman. Sebenarnya Islam sudah sejak awal itu mengajarkan itu. Jadi manusia itu memang diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi untuk saling kenal mengenal. Untuk apa saling kenal mengenal? Untuk saling memahami. Nah, biar tidak salah paham. Ya. Ini orang kasar sekali ngomong bentak-bentak. Enggak, dia tidak kasar. Dia orang Batak. Orang Batak memang begitu, merayu aja keras. Aku cinta padamu. Bah. Orang Jogja bukan lemah, memang begitu. Ya, orang Jogja itu cerita ada tabrakan kereta api. Cus. Kereta api aja tabrakan cuma begini aja. Cus. Ada yang mati, ada 70 orang. Nah, 70 orang tabrak kereta api, ceritanya cuma cus. Tapi kalau orang Batak tabrak motor saja, wah kan. Ada yang mati enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau orang Sumatera, orang Batak, orang Padang, orang Sulawesi juga, ya keras-keras, ya memang begitu. Kalau Jogja ya begitu caranya, pelan-pelan, baik. Saya senang tinggal di Jogja karena orang baik semua.
Di depan saya baik di belakang nggak saya urus. Bukan urusan kita. Yang penting urusan kita di depan kita. Tidak masalah. Jadi untuk apa saling mengenal? Saling mengenal untuk saling paham memahami. Nah, untuk apa saling paham memahami? Untuk saling tolong menolong. Nah, itu. Kita tahu saudara kita ini orang miskin. Untuk ditolong. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan terah itu bukan untuk bangga-bangga. Oh, anak saya 4, satu Tokyo, satu Los Angeles, satu Sydney, wah yang satu lagi di London. Bangga. Nah, yang anaknya satu Kulon Progo, satu Bantul, satu mana lagi satu lagi Sleman. Nah, itu. Bukan begitu. Ini keluarga, anak 2, mobil 4. Ini anak 4, motor 1. Nah, kan tidak imbang kalau begitu. Mobil yang sini kasih sini 1. Nah, kalau pertemuan terah begitu saya kira yang miskin-miskin tuh rajin datang gitu. Tapi kalau cuma ketemu saudaranya yang kaya-kaya, bangga-bangga, nyakiti hati, tahun depan dia bilang nggak akan datang lagi, sakit hati. Jadi untuk tolong menolong. Bahkan kata Nabi tidak hanya sekedar tolong menolong, sampai ketika takaful, saling memberikan jaminan. Tidak usah khawatir anakmu tidak bisa sekolah, aku jamin biayanya. Nah, begitu. Ya, nggak usah khawatir kamu tidak makan, aku sebagai tetangga akan jamin. Jadi kebinekaan itu harus begitu. Yang namanya bineka tunggal ika, bukan bineka ditinggal ini, bukan begitu, bukan ditinggal tunggal ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, dan saya nanti tidak ikut jabat tangan. Tadi saya sudah bilang panitia karena saya harus segera ke bandara. Jadi dari sini nanti saya langsung pamit. Karena kalau jabat tangan ini agak lama juga ini. Apalagi tambah makan-makan. Jadi terima kasih. Dari jauh saja jabat tangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.